Kali ini kami akan membahas mengenai keris Pangeran Diponegoro, yakni keris yang bernama Kiai Nogosiluman. Baru-baru ini Raja Belanda Willem Alexander mengembalikan keris milik Pangeran Diponegoro. Setelah 189 tahun berada di tangan Belanda, Raja Belanda menyebut bahwa itu adalah keris Pangeran Diponegoro yang bernama Kiai Nogosiluman. Padahal menurut para pemerhati keris dan pelaku dunia spiritual, keris yang dikembalikan oleh Raja Belanda diyakini bukan keris Kiai Nogosiluman melainkan keris Nogorojo Tangguh. Menurut Peter Carey, yang seorang sejarawan Inggris peneliti riwayat Pangeran Diponegoro, menjelaskan bahwa keris Pangeran Diponegoro Kiai Nogosiluman yang asli itu lekuknya berjumlah 13. Sedangkan keris yang diserahkan Raja Belanda ke Jokowi adalah keris lekuknya 11 dan menurut pakar keris bernama keris Nogorojo Tangguh. Keris dengan dapur Nogorojo Tangguh dibuat pada masa kerajaan Mataram Islam zaman Sultan Agung. Menurut pemerhati keris, ada 3 keris Pangeran Diponegoro yang berada di Museum Belanda. Kemungkinan keris Nogosiluman yang asli masih ada Museum Belanda. Lantas apakah keris yang diserahkan oleh Raja Belanda adalah keris Kiai Nogosiluman yang palsu? Ataukah itu keris Pangeran Diponegoro yang lainnya? Menurut penjelasan Raden Saleh yang pernah melukis Pangeran Diponegoro, menjelaskan arti nama dari keris Kiai Nogosiluman, yakni Kiai yang berarti tuan. Semua benda pusaka yang dimiliki seorang raja memakai nama Kiai. Sedangkan arti Nogo adalah ular dalam dongeng dengan sebuah mahkota di kepalanya. Sedangkan arti nama Siluman adalah sebuah nama yang terkait dengan bakat-bakat luar biasa tua dari keris, semacam kemampuan untuk menghilang dan sebagainya. Karena itu nama keris Kiai Nogosiluman berarti Raja Ular Penyihir. Keris Kiai Nogosiluman mempunyai isi makna tentang hubungan antara manusia dan dunia gaib. Dan keris yang punya lekuk 13 itu sering dilemparkan Pangeran Diponegoro ke Laut Kidul. Hingga kemudian setelah itu tersembur semacam pintu terbuka di atas Laut Kidul. Pangeran Diponegoro sangat hafal dan Ratu Kidul pernah datang untuk menawarkan bantuan pasukan gaib untuk mengusir Belanda kepada Pangeran Diponegoro. Akan tetapi Pangeran Diponegoro tidak mau dibantu oleh Ratu Kidul. Pangeran Diponegoro tidak membutuhkan pertolongan dunia gaib untuk urusan duniawi. Selain keris Kiai Nogosiluman, sebenarnya Pangeran Diponegoro mempunyai banyak keris lainnya. Kabarnya keris itu jauh lebih sakti dari keris Kiai Nogosiluman karena sering dibawa Pangeran Diponegoro dalam pertempuran melawan Belanda. Keris yang paling utama milik Pangeran Diponegoro yakni keris yang bernama Kiai Ageng Bondoyudo. Menurut sejarawan, keris Kiai Ageng Bondoyudo merupakan keris Pangeran Diponegoro paling berharga yang mempunyai tuah luar biasa. Sebelum Pangeran Diponegoro wafat, Pangeran Diponegoro sempat berpesan bahwa keris Kiai Ageng Bondoyudo tidak boleh sembarangan diwariskan dan harus dikuburkan bersama Pangeran Diponegoro. Keris Kiai Ageng Bondoyudo berdasarkan penjelasan Pangeran Diponegoro menyimpan ajian-ajian dan kekuatan gaib yang tidak layak berada di tangan orang lain. Keris Kiai Ageng Bondoyudo punya isian sebagai penguasa semua roh di Cilacap. Terima kasih telah menyimak sampai selesai.
Kalau ada informasi yang keliru, kami memohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah dan hanyalah Allah yang Maha Mengetahui.